Biasanya para istri lebih mudah lah menerima ilmu yang seperti ini nih, mau untuk Hmm. mempelajari, mau untuk yang Hmm. sulit itu biasanya suami. Tolonglah para suami, kalau kalian sudah merasa rumah tangga kalian kacau balau. Alhamdulillah baik, Mam Citra baik. Alhamdulillah baik, salam kenal loh Mbak Erina. Bener, salam kenal. Saya moderator dari Parents University. Mungkin mama papa yang baru aja gabung, ini belum pernah tahu apa itu Parents University, atau beberapa ada yang sudah pernah tahu. Kami ini adalah media belajar untuk orang tua milenial, karena kami percaya bahwa anak lahir dari orang tua yang mau belajar. Termasuk juga malam hari ini kita membuka kelas untuk mama papa yang mau belajar mengenai bagaimana sih kita ini bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah Oh, iya. satunya pastinya harus memiliki hubungan intim dengan suami, istri tercinta. Nggak lupa juga dengan anak kita yang mungkin masih bayi ini. Kadang-kadang seperti Mam Citra tadi juga sudah jelaskan ya, kadang-kadang kalau bayinya baru lahir repot nyusuin, akhirnya kita kurang intim sama suami. Begitu juga dengan suami ke istrinya. Bener banget, bener banget. Nah, Dan Mbak Erina, ini karena Mbak Erina as moderator di sini, jadi aku langsung serahkan ke Mbak Erina nih ya untuk lead the way ya. boleh, thank you. Oke. Mungkin mama papa yang sudah ngikutin Instagram Parents University ini bertanya-tanya malam hari ini narasumbernya siapa sih? Beberapa ada yang sudah tahu, saya yakin banyak yang udah tahu daripada nggak tahu. Ya, kita sudah bersama dengan Mam Citra Ayu Mustika, seorang konselor menyusui, Yeay. Dung, dung, dung. penulis buku. Ini bukunya bestseller banget, mama papa wajib punya. Judulnya Masya adalah Allah. Uncensored. Keren banget. Berarti nggak disensor ya isinya. Tuh bukunya. Bahkan ini bisa jadi hadiah atau gift untuk pasangan yang baru aja menikah. Pas banget. Bener banget. Bener banget. Mam, Nih guys, ini kan bener. Tuh, boleh di capture, nanti dicari ya. ya, Beli online juga ya, bisa lah ya. bener. Jadi Terus untuk mama papa, ini halaman favorit Pak Sutri ya di halaman belakang, silahkan dicoba. Lanjut yuk. Mbak. Tadi kan ngomongin Pak Sutri nih, sebenarnya setiap rumah tangga, mau baru, mau lama, itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya masalah. Setuju ya, Mam ya? Bener Jadi banget sih. dari yang kecil-kecil sebenarnya masalahnya sampai yang masalah serius, mungkin masalah keuangan, ngurus anak, hal-hal kecil mungkin papa lupa nutup pintu, lupa jemur handuk basah, ya kan? Lupa naruh pakaian kotor. Begitu juga mama. Emosi. Mama sensian banget kadang-kadang karena seharian capek di rumah ngurus pekerjaan, ngurus anak juga, kayaknya otaknya penuh banget. Terus nggak tahu kenapa kalau salah dikit marahnya meledak-ledak, padahal nggak perlu seperti itu. Tapi Oh iya bisa betul banget. dikatakan kan semua orang tuh kalau ngomongin harmonis tuh pengen banget. Tapi sebenarnya bisa dikatakan, oh ini sudah termasuk keluarga yang harmonis. Itu yang seperti apa kalau menurut Mam Citra sendiri? Aduh, oke. Terima kasih nih. Aduh, Mbak Erina atas pertanyaannya. Aku manggilnya apa sih Mbak Erina? Mbak Koto apa? It's okay. Apa Mama aja lah juga ya. nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi tuh sebelumnya thank you banget Parent University atas kesempatannya kolaborasi nih pada malam hari ini. Dan Hmm. juga kalau di sini ada audiens dari Parent University, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Citra Ayu Mustika, biasa dipanggil Citra. Saya mengelola Instagram @olevelove. Sekali lagi saya disclaimer bahwasannya di sini saya membahas tentang Pak Sutri not as expert karena expertise saya adalah di breastfeeding counselor. Cuma dalam perjalanan saya, pengalaman saya pribadi dalam menyusui ternyata kedepannya mendapatkan menyusui itu permasalahannya sangat holistik ya, termasuk di dalamnya meliputi permasalahan intimacy dengan pasangan saya sendiri. Alhamdulillahnya kita berhasil melewati itu, menemukan solusi untuk kembali intimate sehingga kita insya Allah sudah memiliki visi misi baru untuk menjadi orang tua sekaligus pasangan yang berbahagia, kira-kira kayak gitu. Nah, Nah, ini yang pengen kalau diikuti tadi, oleh mama papa nih. aduh amin ya, sebetulnya aku tuh bukan panutan, aku tuh takut kalau dibilang panutan. Cuma aku share apa yang aku bisa dan tahu aja gitu ya Mbak Benar, Irina, ya benar, benar. Allah, moral nih. Nah, jadi Kan doa tadi ya. kan iya bener banget. Tadi kan Mbak Irina tanya ya, sebetulnya definisi pasangan yang harmonis itu seperti apa? Aku rasa Mbak, setiap pasutri, setiap keluarga dia punya standar tersendiri ya Mbak. Apa yang sudah mereka sepakati sebagai definisi harmonis itu sendiri.
Oke. Kalau di aku sendiri Mbak, sama pasangan kita, sama pasangan aku maksudnya, kita menyepakati bahwasannya kita merasa baik-baik saja, merasa semuanya is okay, semuanya fine, dan bisa dikatakan harmonis adalah jika apa? Jika kita bisa mengkomunikasikan semua hal, bahkan yang paling sensitif sekalipun, dengan kepala yang dingin. Nah, Oke. ya, karena banyak banget ya Mbak, aku merit memang baru 3 tahun, 4 tahun ya aku merit ya kalau nggak salah. Aku lupa sih, ya ampun. Kadang-kadang seperti itu karena terlalu enjoy ngejalaninnya. Iya, jadi nggak ngitungin sumpah deh, 4 tahun, dan itu dideketinnya juga belum dihitung dideketinnya ya sebelum meritnya, waktu dia lagi bucin-bucinnya gitu kan. Eh, Banyak banget yang udah kita lalui Mbak, mulai dari permasalahan transisi kita sebagai dari pasangan suami istri ke pasangan ayah ibu, transisinya luar biasa. Di awal pernikahan malahan yang benar-benar diuji itu masalah finansial, ya Masya Allah. Waktu masalah Benar. finansial itu sumpah itu adalah ujian terbesar sih menurut aku ya, karena itu terjadi di awal pernikahan. Dan aku sedikit sharing nih ya Mbak, Eh, aku juga cerita di buku ini kalau suami aku tuh statusnya duda ya. Dan kalau punya suami seorang duda itu, Oke. punya suami seorang duda itu menurut aku harus ada apa namanya, sikap yang sangat luar biasa dari pihak suami, dalam arti dia harus mampu secara bijaksana menentukan siapa yang saat ini menjadi prioritinya dia, tapi itu pun harus dibarengi dengan kemampuan aku dalam menerima masa lalunya dia. Benar. Dan mau menjalani hari ini bersama dia. Salah satu hal yang paling sensitif adalah, aku nggak tahu ya apakah ini terjadi sama teman-teman semuanya yang nikah sama duda atau enggak, adalah salah satunya soal finansial ya. Karena bagaimanapun kan suami aku punya anak ya, 2 dari Tanggungan pernikahan. ya. Betul. Dan uh, beliau itu, suami aku tuh bagaimanapun aku sadari banget, dia tuh masih punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menafkahi anak-anaknya ya. Dan aku nggak mau aku berdosa, dalam arti aku takut kalau aku menghalangi kewajiban suami aku untuk menafkahi kedua anaknya tersebut, aku yang jadi dosa, dan sikap aku malah jadi penghalang dari rizki keluarga kami. Aku takutnya kayak gitu. Cuma di awal pernikahan kan karena aku masih transisi, suka banyak hitung-hitungannya kayak gitu. Itu yang aku sesali ya, di awal pernikahan itu terjadi. Tapi aku rasa alhamdulillah bisa melewati itu. Ini aku belajar justru pada saat suami lagi susah ya, kebijaksanaan dan keikhlasan istri itu diuji, dan kemampuan kedekatan istri dengan Allah itu diuji banget. Jadi waktu itu aku intinya menyampaikan ke suami aku keberatan kalau dia begini ke anak-anaknya seperti itu. Cuma suami aku itu negur, kamu kalau suami lagi susah itu jangan begini dong, tapi didoakan. Suami aku yang irit ngomong kayak gitu, coba itu kan majlep banget ya. Aku astagfirullahaladzim, aku langsung kayak gitu. Aku mulai saat itu aku harus rubah mindset aku. Kalau aku cuma mempermasalahkan hal yang sama berulang dan tidak ada perubahan dari aku, maka aku yakini hubungan ini nggak akan maju gitu. Benar. Sementara setuju. Aku sendiri tuh merasa bahwa sebetulnya setiap permasalahan dalam rumah tangga itu adalah sinyal dari Tuhan bahwasannya kita tuh mau mencapai sesuatu yang luar biasa di depan. Kalau kita bisa melewati itu. Jadi prinsipnya setiap permasalahan adalah sinyal untuk mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa di depan. Akhirnya mulai dari situ aku ubah mindset aku. Aku dalam setiap doa selalu mendoakan dia. Doanya aku ungkapkan ke suami aku ada di buku ini juga nih Mbak. Doanya seperti apa, amalan apa saja yang aku lakukan. Alhamdulillahnya Mbak, malah suami aku naik jabatan. Aku juga naik jabatan. Di tahun tersebut kita bisa beli beberapa aset. Jadi permasalahan finansial tuh receh banget deh ternyata kalau kita tuh bisa memperbaiki hubungan. Iya, kalau kita bisa memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan orang tua dan mertua, dan dengan pasangan kita sendiri. Justru kalau kita terlalu fokus ngomongin mempermasalahkan finansial, itu salah. Fokus kita seharusnya adalah membangun magnet dari finansial itu sendiri. Magnetnya apa ya? Itu tadi bangun hubungan dengan Tuhan, dengan orang tua dan mertua. Sebenci apapun sama mertua ya, dia adalah pintu surga kita, nggak bisa dipungkiri. Benar. Dan ke pasangan kita sendiri. Nah, alhamdulillah Mbak, semakin banyak hal-hal yang aku lalui sama pasangan kita, sama pasangan aku, semakin banyak sekali pengalaman yang sudah kita lewati bersama, bisa kita komunikasikan dengan kepala dingin,
Ya alhamdulillah itulah yang membawa kita sampai hari ini, dan menurut aku hitungannya masih harmonis ya untuk yang menikah dengan duda tuh hitungannya harmonis banget gitu. Bener, Gak pernah ada bener, masalah bener, banget, gak pernah, sumpah deh, alhamdulillah, masya bener. Allah. Dan aku nih sedikit tips juga sih ya Mbak. Seringkali ya keharmonisan itu eh, terjadi karena istri ya, sorry ya, aku nggak tahu sih, maksudnya kalau di aku sama suami aku, pemicu ketidakharmonisan justru bisa terjadi dari aku. Karena kenapa? Aku tuh tipe yang dulu sering banget kepo isi WhatsApp-nya, isi apanya apa, Oke. dan hal-hal yang kayak gitu tuh memicu pertikaian kayak gitu loh. Padahal itu tuh hal-hal kecil yang sebetulnya eh, kalau lu nggak kepengen tahu banget, nggak usah Gak tahu. usah cari tahu, bener. Maksudnya gini, kalau lu tidak tahu, justru ketidaktahuan lu membuat rumah tangga lu tentram, better lu gak tahu. Jadi Iya. maksudnya kalau lu tipe yang kepo, abis itu lu ributin hasil kekepoan lo dan membuat pasangan lo tidak nyaman karena dia malah merasa tersudut, merasa dijudge sama lo, better lo gak usah cari tahu kalau lo masih belum bisa manage perasaan lo untuk menghadapi itu. Kalau aku sih kayak gitu Mbak. Bener, Nah, setuju, paling itu lah ya. setuju. Aku Karena setiap perempuan itu, setiap rumah tangga. bener-bener, itu Gimana kayaknya Mbak? hampir setiap perempuan tuh punya perasaan, hampir setiap perempuan tuh selalu punya perasaan kepo, kayak pengen tahu. Tapi setelah mereka tahu, ternyata mereka tuh nggak bisa memanage perasaannya mereka. Akhirnya kadang-kadang ntar ketemu suami tiba-tiba bete, suaminya bingung, ada apa? Kadang-kadang sesuatu yang sudah lama terjadi, sudah di belakang ibaratnya, kadang-kadang bisa dibuat jadi masalah baru loh, padahal itu udah selesai. Ya kan Nah, norak ini ya. juga benar. Ini pesan banget nih. Jadi tadi Mam Citra juga sudah menjelaskan untuk para wanita, mama di luar sana yang mungkin bisa gabung bersama live kita malam hari ini, ya. Kalau kita ini udah termasuk orang yang merasanya banyak banget mikirnya, overthinking, mending nggak usah cari tahu. Karena kita cukup bisa memilih mana-mana. Misal nih ya, besok ada kerjaan, cukup pikirin satu itu aja, mikirin anak, hal-hal yang penting-penting. Jadi kita harus memang benar-benar memprioritaskan apa yang wajib kita pikirkan. Karena sesuatu yang sudah terjadi itu nggak akan bisa diulang lagi. Jadi nggak usah dicari tahu, nggak usah direntetin kayak gimana, karena itu sudah selesai dan sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Bener. Udah, daripada kita fokus mencari kesalahan pasangan kita ya, di gadgetnya terutama ya, mendingan kita tuh fokus mencari apa yang bisa membuat dia bahagia. Aku sih akhirnya prefer ke situ. Bener. Tadi tuh suka Kayak, banget loh dengan kata-katanya. Sebenarnya bisa dicontohkan dengan permasalahan apapun ya. Jadi kalau kita misalnya punya masalah, itu sebenarnya adalah sinyal Tuhan untuk kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, hadiah. Dan kita tuh jangan fokus sama masalahnya, karena itu bisa bikin makin pecah, tapi kita justru ngelihat masalah ini bagaimana magnetnya untuk bisa memperbaiki. Itu tadi memperbaiki diri kepada Tuhan, orang bener. tua, mertua, pasangan kita, mungkin teman, Bener. orang-orang sekitar. Mam, tadi banyak yang nanya nih, amalannya apa? Kasih tahu dong, beli bukunya mungkin ya. Ya, ada di buku. Masalahnya doanya panjang, bukan Bener. apa-apa. Buku panjang. Terus aku lakukan itu di setiap sholat tahajud dan sholat-sholat biasa. Ada sholawatnya kayak gitu-gitu. Udah baca aja di buku Uncensored nih, bisa didapatkan di olevlove.id. Oke? Oke, kalau tadi sudah ada beberapa kiat yang sebenarnya juga secara nggak langsung itu dikasih tahu nih kiat-kiatnya biar kita nih harmonis dengan suami, dengan istri. Tapi kalau ngomongin rumah tangga itu kan sebenarnya kunci dasarnya itu kan komunikasi ya. Gimana sih kita nih sebenarnya untuk menjaga komunikasi dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, terutama nih kadang-kadang kalau sudah punya anak, ini justru biasanya komunikasi sih, cuman kurang intim. Jatuhnya kadang seperti itu. Yang kita takutkan malah nantinya masih umur berapa tahun pernikahan tapi udah kayak temen. Jadi kan kayaknya kita kurang punya hubungan yang intim gitu dengan pasangan. Aduh, berarti ini yang ditanyain adalah tips untuk tetap intimnya ya Mbak ya? Bener. Jadi, oke. Aku sih akan kembali ke teori yang disampaikan sama Gary Chapman ya Mbak. Jadi beliau itu kan adalah seorang konselor pernikahan. Nah itu aku bahas juga tuh sebetulnya di buku aku. Masing-masing dari kita sebelum menikah, kita kan membawa intinya koper masa lalu ya. Selain membawa koper masa lalu, kita juga membawa bahasa cinta masing-masing ya. Jadi prinsipnya
setiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Secara umum ada 5 bahasa cinta nih. Kan ada physical touch alias sentuhan. Gini-gini. Bahasa cinta itu adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa dicintai. Lalu karena dia merasa dicintai dengan perlakuan tersebut, dia mengekspresikan rasa cinta dia sesuai dengan bahasa cinta dia sendiri. Contohnya nih ya, ini. Dari 5 bahasa cinta kan ada physical touch alias sentuhan, ada acts of service alias pelayanan, ada gifts alias hadiah, ada apalagi ya sebenarnya aku lupa sih, quality time alias memberikan waktu-waktu yang berkualitas untuk pasangan. Satu lagi sumpah aku lupa, nanti sambil lihat di buku lah ya. Nah, Benar. dari 5 bahasa cinta itu umumnya setiap orang itu punya 2 bahasa cinta yang berbeda-beda, dan aku tuh selalu mengingatkan ya ke kalian semua, pelajarilah bahasa cinta masing-masing pasangan, pelajarilah bahasa cinta pasangan kamu ya, dan legowo lah untuk mau mempelajari dan mempraktekkan kebutuhan bahasa cinta dia. Misalnya gini, aku sama suami aku ya, ini waktu aku belum tahu rumus bahasa cinta ya, kita tuh suka banyak slack. Sebelum kita menikah ya, suami aku tuh bucin parah dong, parah banget bucinnya. Dalam arti dia itu ya sering banget beliin aku hadiah-hadiah, nggak diminta beli dong dia, dan aku nggak butuh dia beliin. Karena aku adalah tipe orang yang bahasa cintanya hadiah. Aku tuh asli seneng banget dibeliin hadiah seperti itu, karena aku merasa dicintai ya, seperti itu, merasa dibutuhkan, merasa dikejar-kejar banget. Nah, sementara aku kan nggak tahu ya bahasa cinta dia tuh apa. Jadi aku tuh mengekspresikan rasa cinta aku dengan apa? Beri hadiah juga untuk dia. Dan Padahal itu terbawa. Padahal beda. Dan itu terbawa sampai ke pernikahan. Pas sudah menikah ya, level kebucinannya agak turun ya beliau ini. Apalagi setelah punya 2 orang anak, dia mungkin berpikir sudah hasil menanam benih di badanku, lalu dia tidak perlu merasa bucin lagi, sedih aku tuh. Nah, lalu ini ya Mbak, setelah kita menikah ya, aku merasa kok dia tuh nggak kayak dulu gitu, jarang ngasih hadiah apa. Dia tuh lebih seneng apa, grepe-grepe aku, peluk-peluk aku, cium-cium. Benci banget deh, maksudnya apaan sih lo gitu, lo risih gue tuh digituin, geli tau gak sih. Nah, terus akhirnya sementara ya yang aku harapkan kan dia ngasih aku kado dong, ngasih aku surprise kayak apa. Dan aku terus melakukan itu dia ulang tahun, aku sibuk ngasih surprise segala macam, tapi kok responnya biasa aja ya. Akhirnya aku tahulah teori si Gary Chapman ini, bahwasannya setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Terus ngisi ada kuisnya gitu. Jadi kuisnya keluarlah resultnya, ternyata aku tipe orang yang bahasa cintanya hadiah dan quality time. Suami aku tipe orang yang memiliki bahasa cinta physical touch dan quality time. Sehingga ya, cara membahagiakan suami aku sangat murah Mbak Irina Koto ya. Cukup grepe-grepe dia ya di waktu yang sesuai, sangat murah. Benar. Nah makanya kita berdua belajar. Memang pernikahan itu kan ibadah terpanjang seumur hidup ya. Di dalamnya kita membutuhkan kemauan untuk terus belajar, terutama mempelajari karakter satu sama lain yang nggak akan pernah habis, karena manusia itu berubah terus gitu. Benar, setuju. Akhirnya ya udah belajar dari situ. Kita harus lebih sering mengekspresikan rasa cinta kita, tapi dengan catatan harus sesuai dengan bahasa cinta kita masing-masing. Suami aku walaupun bahasa cintanya bukan gifts, aku minta dia untuk rutin kasih aku surprise. Tidak perlu mahal. Yang penting surprise. Aku lihat kotak kosong aja udah happy kok gitu loh, sedih banget. Padahal ada isinya. Iya, ada isinya, ada kotaknya dulu. Nah, sementara aku pun ke dia ya, harus lebih sering peluk dia, harus lebih sering cium dia, maksudnya kebutuhan fisik ya, terutama seorang pria ya, elus-elus di area-area sensitif seperti itu. Nah, belajar dari situ ya, alhamdulillah Mbak, itu justru itu yang menjaga intimasi kita satu sama lain. Maksudnya gini, jangan sampai kekosongan bahasa cinta kita yang seharusnya menjadi intim diisi oleh orang lain. Jangan sampai. Ya, ngerti nggak sih? Karena gini, kalau secara logika sebenarnya, ini mau istri mau suami, kalau dia merasa kebutuhannya dipenuhi di rumah, dia nggak akan mencari di luar. Seperti itu.
Mengerikan. Jadi itu bahasa Sedangkan di cinta luar tuh sana banyak yang ingin menangkap gitu kan. oh, tidak mungkin ya. Jadi bahasa cinta itu sebetulnya ibaratnya adalah tangki yang kosong kan. Kalau Yap. kekosongan itu diisi oleh orang lain. Ini kita belum bicara tentang kekuatan iman seseorang loh ya. Dan Yap. setiap orang itu punya kadarnya masing-masing loh. Mhm. Maksudnya rasa cinta itu kan kebutuhan dasar manusia ya. Rasa cinta itu kebutuhan dasar loh. Kalau kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, malah dipenuhi oleh orang lain kan gawat. Jadi tolonglah ya para suami yang mendengarkan ini nih, biasanya para istri lebih mudah lah menerima ilmu yang seperti ini nih, mau untuk Mhm. mempelajari, mau untuk yang Mhm. sulit itu biasanya suami. Tolonglah para suami, kalau kalian sudah merasa rumah tangga kalian kacau balau, kalau kalian sudah merasa nggak nyambung sama istri kalian, kalau kalian ngerasa pulang dari kantor ketemu istri tidur, bangun pagi mandi langsung berangkat, nanti kayak Mhm. gitu lagi, pulang lagi ketemu lagi langsung tidur, itu istri apa teman kosan? Itu kan istri kalian ya. Itu Kalau yang merasa ditakutkan. itu ditakutin, masa kayak teman kosan cuma tidur Bener. bareng doang Mhm. ngapain gitu. Tolonglah para suami ya, dengan legowo terimalah ilmu dari Gary Chapman ini adalah ilmu Yap. paling dasar deh, yang juga dipegang sama konselor-konselor pernikahan. Kalau misalnya kalian ke konselor pernikahan nih ada permasalahan pasutri, biasanya nanti toolsnya akan dikasih si Gary Chapman itu, diisi Untuk masing-masing, coba ngetes ya. praktekin. Iya, ngetes, praktekkan bahasa cinta masing-masing segala macam segala macam. Nah, insya Allah ya para suami, kalau kalian juga mau belajar untuk mempertahankan rumah tangga kalian, pasti akan selalu ada jalan untuk Nah, kelanggengan rumah tangga kayak benar, gitu. benar. Ya. Wajib diingat dulu niat pertama kali menikah itu apa, ya kan? Betul. Bukan gara-gara cuman pengen hidup sama-sama, punya keturunan selesai. Karena seperti tadi Mam Citra bilang bahwa setiap orang itu akan berubah terus. Jadi kalau misalnya suami istri itu harapannya bisa grow up bareng-bareng nantinya. Jadi perubahan apapun itu tetap satu frekuensi. Harapannya seperti itu ya, Mam ya. Bener banget, bener banget. Maaf ya, perempuan tuh suka norak. Ini aku generalisasi deh perempuan. Maksudnya suami jadikan itu privacy, kita marah. Suami berusaha jujur, kita marah juga. Jadi dia tuh gak punya pilihan gitu loh. Karena semua pilihan untuk dia ada